Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang viral lagi pidato Megawati di depan kadernya yang luar biasa banyak itu melecehkan Anies Baswedan. Di balik sekarang apa yang terjadi? Hasto ditahan. Kemudian yang blunder yang dilakukan oleh Megawati sekarang adalah melarang kader partainya yang terpilih menjadi penjabat daerah untuk retreat katanya kan, atau retraining di Hambalang yang dilakukan oleh Prabowo. Artinya dia mulai melawan kepada Prabowo. Tapi ini kenapa? Ini kan bisa-bisa blunder habis ini. Dihabisi oleh Prabowo, PDIP atau Megawati ataupun pejabat-pejabat yang dilarangnya yang dari kader PDIP itu pasti nanti ditekan habis oleh Prabowo. Padahal tujuannya nanti membantu pemerintahan Prabowo. Ini blunder. Blunder ini kenapa? Blunder ini akan menyebabkan PDIP nyungsep habis. Kenapa ini dilakukan oleh seorang Megawati? Dan kenapa kita sebagai pendukung Anies Baswedan mengatakan ini murka yang dari sana, yang dari atas. Sebaik-baik pembalasan itu adalah dari atas sana. Ini berkaitan juga sebenarnya, berkaitan dengan cara Megawati melecehkan Anies Baswedan. Dari situ aja kita melihat, oh PDIP tidak mau mencalonkan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta, itu tidak ada masalah. Tapi caranya itu setelah Anies Baswedan diinginkan oleh sebagian besar partai elit-elit PDIP-nya, kemudian dibatalkan di saat Anies Baswedan sudah menunggu untuk diumumkan, seperti kader-kadernya yang lain pada waktu Pilkada daerah. Megawati malahan bukan saja membatalkan tidak masalah, melecehkan. Inilah akibatnya sekarang blunder yang dilakukan oleh Megawati. Kenapa blunder? Saya akan katakan kepada kawan-kawan nanti. Kita lihat dulu pidatonya Megawati yang viral kembali itu. Kemudian apa kegiatan Anies Baswedan nantinya? Ini yang agak sementara kemelut yang diberikan oleh tentu saja kejadian peristiwa-peristiwa di seluruh dunia ini, di antariksa dan alam ini tak lepas dari yang sana. Kalau kita melihatnya dari situ, di saat PDIP ditimpa masalah musibah besar-besaran karena melecehkan Anies Baswedan, apa kegiatan Anies Baswedan? Ini pidatonya. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas Hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Nampak kan? Digas betul oleh Megawati. Padahal kader-kadernya biasa-biasa saja. Tapi dia ngegas. Betul-betul perpeloncoan namanya itu. Tapi Tuhan kan tidak berdiam diri. Setelah itu si Pramono kan dipermalukan oleh Kiai Cakung pada waktu itu. Nggak usah saya kutipkan sama kawan-kawan. Itu sudah memalukan yang pertama. Tapi yang maha pengasap, yang maha pembalas, yang maha semuanya tidak berhenti di situ. Kenapa begitu? Blunder saya katakan PDIP tidak mendukung kegiatan atau program Prabowo di daerah-daerah. Seharusnya kepala daerah yang sudah terpilih itu manutnya cuma sama Prabowo, karena Prabowo adalah presidennya Megawati, presidennya PDIP, presidennya Golkar, presidennya Anies Baswedan. Dia diangkat, dipilih oleh rakyat, kan itu saja sebenarnya. Dia karena rakyat di situ menginginkan dia jadi kepala daerah untuk memerintah dia, untuk penyampaian tangan-tangan pusat. Berarti kalau dia kepala daerah itu patuh sekali kepada PDIP atau kepada Megawati, berarti dua dong kepala negara di sini. Salah dari hukum tata negara. Bisa-bisa nanti seluruh kepala daerahnya dengan alasan apapun bisa dirubah peraturan oleh Prabowo karena dia sudah menguasai parlemen. Bukankah untuk membuat undang-undang itu cukup DPR dengan Prabowo? Kalau sudah setuju, bisa-bisa ini bisa-bisa seluruh kepala daerah yang dari PDIP itu jadi pecat. Bisa saja. Karena undang-undangnya begitu bisa dirubah. Karena melawan para Prabowo, udah selesai. Kemudian sekarang Ketua DPR RI, Puan Maharani, bisa-bisa dilengsarkan. Karena Undang-Undang MD, susunan dan kedudukan anggota DPR itu kan diatur oleh undang-undang, di mana pemenang pileg adalah langsung menjabat, otomatis menjadi Ketua DPR.
Nah, ini bisa juga dirubah oleh Prabowo dan koalisi Indonesia Maju. Itu tak terpikirkan oleh Megawati. Terpikirkan, saya rasa penasihat PDI di belakang itu memikirkan hal itu. Tapi yang Maha Kuasa membuat emosi Megawati meledak sehingga menelurkan hal itu yang akan berakibat PDI saya pastikan bisa-bisa nyungsep habis selama ini. Mereka besar selama ini karena ada Jokowi. Sekarang kalau berlawanan dengan Jokowi, kemudian berlawanan dengan Prabowo, berlawanan dengan Anies Baswedan, alam juga dilawannya. Habis sudah. Tapi berikutnya, apa kegiatan Anies Baswedan? Sementara yang sudah berbuat zolim sama dia, sudah dihabisi. Ya, kawan-kawan tahu, tidak banyak yang dilakukan Anies Baswedan menghadiri pelantikan Pramono kemarin seperti yang terlihat. Tapi yang lucunya setiap kehadiran Anies Baswedan selalu saja menjadi pusat perhatian dan ingin selalu orang berfoto selfie dengan dia. Apa artinya itu? Kita jawab aja sebagai pendukung Anies Baswedan, kita sudah tahu jawabannya. Kemudian kalau ada Anies Baswedan datang di suatu acara yang sifatnya pelantikan itu peristiwa politik, pasti ada yang dipermalukan. Nah, pada waktu pidato dari MC yang mengatakan gubernur, mantan-mantan gubernur yang ada di Jakarta kemarin itu, yang lucunya pada waktu Ahok dan Anies Baswedan disebut oleh MC, meriah sekali tepuk tangan. Ketika nama Jokowi disebut, diam, senyap orang itu. Nah, itu dia. Sedikit saya bagikan kepada kawan-kawan. Itu, tidak banyak kegiatan Anies Baswedan. Kemudian dia diundang ke banyak tempat. Artinya kesibukannya tak banyak, tapi tetap sibuk. Diminati sekarang, banyak waktunya bersama masyarakat. Itu kuncinya.